Asy'ariyah, salah satu teologi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu menyebut bahwa perintah Tuhan itu tidak ada urusannya dengan manfaat atau madorot. Kalau sudah diperintahkan ya langsung dilaksanakan, tak peduli apa manfaat dan madorotnya. Kalau Mu'tazilah ya perintah Tuhan pasti berguna, kalau nggak berguna nggak mungkin diperintahkan. Nah, logika Mu'tazilah itu mempengaruhi munculnya wacana maqasidus syariah. Apa sih hikmah dari adanya syariat? Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan kami di sesi Quran kali ini. Malam hari ini ya kita akan mendiskusikan satu kelompok dalam Islam yang pernah berjaya di masa silam tapi sekarang sudah tinggal kenangan. Nah, kelompok itu namanya Mu'tazilah. Jadi kata i'tazala ya'tazilu i'tizalan, kelompok yang memisahkan diri. Tapi sekalipun memisahkan diri, mereka ternyata punya sumbangsi besar bagi kemajuan Islam. Oke, di Mu'tazilah ya. Mu'tazilah itu bisa dikatakan aliran kan? Ya, aliran. Kalau nggak salah aliran kan? Iya. Oke. Aliran dalam Islam ini, dalam Islam itu kan banyak ya. Ya. Nah, itu ada berapa sih? Banyak kali apa? Ya kalau dalam hadisnya itu diriwayatkan ada sampai 70-an, 73, 72 gitu. Dan diramalkan yang selamat hanya satu golongan. Disebut al-jamaah. Nama ya pengertiannya ma'ana alaihi wa ashabi. Ajaran yang diikuti oleh aku dan sahabatku, kata Nabi. Dan sering diklaim itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni atau Aswaja untuk konteks sekarang. Oke, kembali lagi dengan Mu'tazilah tadi ya. Itu gimana sih Mu'tazilah di? Mu'tazilah itu pertama ya, kalau dilihat dari cerita kemunculannya itu bermula pada masa tabi'in. Jadi dulu ada tabi'in senior namanya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu kalau dulu kan orang belajar ilmu ada forumnya, lingkaran disebut halakoh. Dan di dalam forum itu sempat ada pertanyaan tentang status orang Islam yang melakukan dosa besar, apakah dia masih mukmin atau sudah kafir gitu. Hasan al-Basri bilang ya dia tetap mukmin, cuma fasik karena melakukan dosa besar. Cuma ada satu muridnya bernama Wasil bin Atha tidak setuju. Menurutnya ya dia sudah bukan Islam tapi juga bukan kafir. Karena kalau dia Islam tidak mungkin melakukan dosa besar. Disebut belum kafir karena dia masih meyakini syahadat. Sehingga kemudian itu yang melatar belakangi munculnya salah satu doktrin dalam Mu'tazilah. Yang bernama manzilah bainal manzilatain, posisi di antara dua posisi. Ini di kan ya yang aku ketahui ya, setiap aliran itu kan mempunyai ciri khas. Nah, kalau Mu'tazilah sendiri itu gimana sih gitu kan, ciri khasnya begitu? Kalau Mu'tazilah itu secara umum sih ciri khasnya rasio, pengutamaan akal, di mana akal itu kata kalau dalam buku menggugat otentisitas wahyu Tuhan, akal itu ditempatkan di atas wahyu. Jadi wahyu itu harus dipahami berdasarkan rasionalitas. Ya bagusnya yaitu membuat iklim keilmuan di lingkungan Islam sempat maju pada masa dinasti Abbasiyah, terutama Harun al-Rashid, kemudian putranya Al-Amin dan Al-Ma'mun gitu. Karena waktu itu Mu'tazilah merupakan salah satu ideologi dominan, aliran keislaman yang dominan. Cukup ya sangat maju waktu itu, sampai melalui dinasti Abbasiyah kan sempat berdiri perpustakaan terbesar di dunia kala itu, yaitu Baitul Hikmah. Berbagai literatur dari Arab, Persia, Yunani, Romawi, dan India itu diserap, diterjemahkan, dan ditampung di perpustakaan besar itu. Menarik ya ketika kita bicara tentang Mu'tazilah ya. Soalnya kan ya kata kamu tadi ya, bahwa Mu'tazilah itu ya bermainnya di rasio juga begitu kan. Rasio yang diutamakan gitu kan. Nah, bicara tentang rasio apakah di Mu'tazilah itu juga ada klasifikasinya begitu kan? Ya bicara tentang agama itu banyak aspek kan, kayak dari segi ke akhlak, tauhid, ada fikih. Nah, apakah di Mu'tazilah itu semua dini itu dirasiokan, apa cuma ada beberapa kelas itu yang tidak perlu dirasionalkan? Nah, begitu. Secara umum begini sih,
Kalau berbicara bagian apa dari Islam yang dirasionalkan dan yang tidak, itu biasanya tergantung dari apa pandangan doktrinal dari ideologi. Nah, di Mu'tazilah itu ada 5 doktrin keislaman, atau mungkin bisa disebut rukun Islam versi Mu'tazilah. Yang pertama tauhid. Tauhidnya itu ya Tuhan Maha Esa. Cuma beda konsepsi dengan Ahlus Sunnah. Mu'tazilah itu tidak mengakui adanya sifat. Kalaupun mengakui, tidak sama dengan Ahlus Sunnah. Kalau dalam Ahlus Sunnah itu kan zat Tuhan dan sifatnya sama-sama azali, tidak berawalan waktu. Kalau kata Mu'tazilah enggak mungkin begitu. Karena kalau sama-sama azali, berarti ada 2 entitas yang sama-sama abadi. Dan itu justru melanggar ketauhidan Tuhan. Ya, ringkasannya begitu tentang doktrin tauhid. Berikutnya doktrin al-adlu, kayak keadilan. Keadilan itu kayak gimana? Karena Mu'tazilah itu tidak mengakui adanya takdir. Karena kalau kata Mu'tazilah itu, kalau ada takdir, berarti manusia tidak sepenuhnya bebas dalam bertanggung jawab. Misalkan kita berbuat baik atau berbuat buruk karena sudah ditakdirkan, lalu ngapain dimintai pertanggungjawaban? Karena itu kemudian Mu'tazilah menolak doktrin takdir dan memegang ada doktrin kebebasan, kehendak bebas. Sebab dengan bebas ya kita bisa dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Tuh, doktrin kedua ya. Doktrin ketiga, al-wa'du wal-wa'id. Maka konsekuensinya Tuhan itu kalau memang maha adil, Tuhan tentu pasti akan memberi ganjaran kepada yang berbuat baik dan memberi hukuman bagi yang berbuat buruk. Al-wa'du janji baik, al-wa'id ancaman untuk keburukan. Terus ada manzilah bainal manzilatain, posisi di antara 2 posisi, kayak kasus tadi yang saya sebutkan. Yang terakhir itu al-amru, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Mu'tazilah itu ya punya doktrin untuk, ya Islam itu kan ada dakwah kan, jadi kebaikannya harus disebarluaskan, diperintahkan, larangannya harus ya dicegah gitu. Maka hierarki rukun Islam macam ini juga menentukan cara pandang Mu'tazilah dalam memahami teks-teks keislaman. Misalkan ya, Mu'tazilah itu karena rasional, dia menolak bahwa Tuhan itu bisa dilihat nanti di akhirat. Sebab Tuhan itu laisa kamitslihi syai' kan, tidak ada yang serupa dengannya. Kalau dalam Ahlus Sunnah nanti ketika orang masuk surga, dia akan melihat Tuhan secara langsung dengan mata kepalanya. Karena memang ada ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Suatu nanti di hari kiamat di surga, wajah-wajah surgawi itu akan berseri-seri karena dia melihat Tuhan. Oleh Mu'tazilah ditafsir ulang, nadhirah itu bukan memandang, tapi intadhara yantadhiru intidharan, menunggu. Jadi wajah-wajah itu menunggu rahmat Tuhan yang akan mereka terima di surga. Itu salah satu bentuk rasionalisasi Mu'tazilah. Apa sih salah satu contoh ya dari Mu'tazilah di masanya? Katanya tadi kan di masa Mu'tazilah itu kejayaan umat muslim itu sangat naik sekali begitu kan. Ya. Itu apa saja salah satu contohnya begitu kan? Ya tentu yang paling utama sih penyerapan ilmu Yunani dan Romawi. Yunani lah terutama. Karena Mu'tazilah itu mazhab rasional kan. Sehingga dia menyerap menyerap literatur Yunani yang kaya dengan kajian filsafat. Dan itu kemudian diarahkan untuk membedah ketuhanan dalam Islam. Cuma yang paling menarik ya untuk konteks ini, doktrin hukum Mu'tazilah itu yang paling menarik. Kenapa? Karena yang sangat menentukan kehidupan umat Islam itu bukan hanya tauhidnya, tapi fikihnya juga. Langsung ke tingkah laku praktis di kehidupan sehari-hari. Jadi ada suatu artikel judulnya Metaethics, metaetika, filsafat akhlak. Jadi ada moral ya, moral itu perilakunya sesuai nggak dengan ajarannya namanya etiket. Filsafat, penalaran filosofis terhadap ajaran itu namanya etika. Etika punya cabang namanya metaetika, kajian filosofis terhadap intisari akhlak dari suatu kelompok, suatu agama, suatu budaya dan lain sebagainya. Nah, di artikel itu disebutkan bahwa hukum Islam versi Mu'tazilah itu lebih membumi dibanding Ahlus Sunnah. Kan rukun Islam itu ada 5 kan? Ya. Ada wajib, sunnah,
haram, makruh, mubah. Kalau di Ahlus Sunnah, kata kuncinya pahala dan dosa. Jadi kalau wajib dilakukan pasti dapat pahala, ditinggalkan pasti dapat dosa. Kalau Mu'tazilah kebalikannya, bukan kebalikannya, beda gitu. Kata kuncinya bukan pahala dosa, tapi manfaat atau berbahaya, berguna atau berbahaya. Jadi yang dikatakan wajib oleh Mu'tazilah, kalau dilakukan pasti berguna, kalau ditinggalkan pasti berbahaya. Sebaliknya, kalau pasti berbahaya, ditinggalkan pasti berguna, haram. Kalau sunnah, lebih banyak gunanya daripada bahayanya. Makruh, lebih banyak bahaya daripada gunanya. Kalau mubah netral, guna dan bahayanya ya nggak jelas lah gitu. Oke ini lagi misalnya aku mengambil studi kasus ya dari fikihnya dari Mu'tazilah, misal apakah bisa diterapkan dari dalam sampel kayak rokok gitu? Bisa. Iya, misalkan sebelum masuk ke rokok ya. Kalau kita lihat di literatur Ahlus Sunnah, hukum makan itu mubah karena bukan perintah agama. Tapi kalau mengikuti nalar Mu'tazilah itu wajib, karena dengan makan kita pasti bisa melanjutkan hidup. Nggak makan kita mati atau minimal sakit. Kembali ke kasus rokok, rokok itu bukan masalah perintah agama atau tidak, berapa banyak kadar manfaat dan madorotnya. Selama ini kan ada kampanye anti rokok kan, bahwa rokok itu mengganggu kesehatan. Cuma itu kan hanya dari sudut pandang medis. Dimensi lain belum dilibatkan, seperti politik dan bisnis, ekonomi. Jadi ada buku judulnya Jihad Kapitalis Global, bahwa kampanye anti rokok itu idenya pertama dari Amerika. Salah satu landasan kesehatannya dilakukan oleh Johns Hopkins University, Universitas Johns Hopkins. Ditemukan bahwa rokok kurang baik bagi kesehatan. Kemudian diajukan ke WHO untuk dijadikan aturan ke seluruh dunia. Negara lain disuruh menerapkan, Amerika nggak menerapkan. Akhirnya ya sekitaran tahun 2005-an lah itu, PT Sampurna, salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, itu diakuisisi oleh PT Philip Morris Amerika. Jadi sekarang kalau kita lihat di internet, kepemilikan terhadap PT Sampurna itu sudah dipegang oleh PT Philip Morris Amerika. Jadi buku itu ingin mengungkap bahwa kampanye anti rokok itu sebenarnya ada intrik politik dan trik bisnis untuk menguasai industri tembakau oleh segelintir konglomerat global. Soalnya kan kalau aku sendiri ya tidak langsung membenarkan ataupun menyalahkan terhadap keputusan terhadap rokok itu kan. Memang kalau kita mengaca terhadap kesehatan itu kan sangat merugikan bagi kita begitu kan. Tapi kalau berbicara rugi, kayaknya bukan hanya rokok gitu kan. Kayak gula itu kan juga mempunyai efek samping yang juga lumayan besar gitu kan. Ketika kita mengonsumsi berlebihan semacamnya begitu kan. Itu kan tapi gak ada yang namanya larangan dan semacamnya. Nah begitu. Oke, jadi menarik jadi. Tapi kalau secara hukum nanti kan bisa nanti mubah kan, bisa mubah, bisa haram atau semacamnya, itu tergantung nanti pola pikirnya sebenarnya gitu kan. Ya, terkait gula itu menarik sih. Yuval Noah Harari itu di Homo Deus melaporkan tahun 2010 itu sekitar 3 juta orang meninggal karena gula, obesitas. Artinya gula itu ternyata manfaatnya, madorotnya juga besar. Kenapa nggak ada kampanye anti gula? Karena tidak ada intrik politik. Nah, kajian integratif macam ini penting kita dilibatkan supaya kita tidak asal mengiyakan suatu kampanye. Sehingga kalau dibawa ke ranah hukum menggunakan versi Mu'tazilah, rokok itu kayaknya lebih ke makruh atau mubah, tapi dalam batas tertentu bisa sunnah. Sekalian misalkan coba kita pertajam pakai analisanya usul fikih gitu. Nah ya, usul fikihnya gimana tuh? Di usul fikih kan ada kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung ilat, motifnya. Kalau ada motif berlaku hukum, nggak ada motif nggak berlaku hukum. Misal, kalau merokok bagi orang yang sakit itu hukumnya bisa makruh ke haram, karena ya motifnya menyakiti diri sendiri. Tapi bagi orang yang kayak ilmuwan, cendekiawan, seniman yang seringkali butuh inspirasi dan rokok seringkali menunjang, itu hukumnya bisa sunnah. Jadi yang paling bagus bukan kampanye anti rokok sih, kampanye hidup sehat. Dari hal
pola pikirnya gimana itu? Nanti kan tadi juga di spill kata kamu tadi juga ada kebebasan begitu kan? Ya, kebebasan. Ya kebebasan tadi kan salah satunya dari rukun imannya kalau nggak salah ya. Rukun Islamnya. Iya rukun Islamnya gitu kan, dari rukun Islamnya itu kan kebebasan kayak apa yang juga yang mau diterapkan oleh Mu'tazilah begitu kan terhadap ya umatnya, bukan umatnya ya, perorangannya gitu. Itu sih lebih ke doktrin spekulatif, doktrin penalaran murni yang arahnya ke eskatologis, ke akhiratan. Cuma dari penalaran hukumnya itu, Mu'tazilah itu membumi bahwa urusan hukum Islam ke depan tidak perlu, bukan tidak perlu ya, kita coba menghindari apa yang diistilahkan sebagai ketergantungan berlebih terhadap fatwa. Kan seringkali kalau berbicara keislaman selalu ditanya apa hukumnya gitu kan. Padahal yang ditanyai apa hukumnya, manfaatnya sudah jelas. Atau mungkin manfaat dan madorotnya masih remang-remang. Nah, inti dari apa yang kita perbincangkan tentang Mu'tazilah, bagaimana membumikan agama supaya agama tidak terlalu melangit. Padahal agama kan agama langit yang membumi, agama bumi yang melangit. Ahlus Sunnah kan surplus eskatologi, surplus keakhiratan. Dikit-dikit dibawa ke akhirat, hukumnya apa atau apa. Tapi lupa mempertanyakan kontribusinya bagi kehidupan sekarang itu apa, tanpa harus memperbincangkan keakhiratan. Oke. Berarti ya ketika melihat fenomena misal gitu ya, ketika kayak melihat fenomena itu gak langsung secara spesifik itu gara-gara Tuhan semacamnya, tapi juga melihat ini terjadinya gara-gara apa gitu, misal terjadinya karena alam, bisa kayak contohnya alam ya, gempa atau semacam ini karena pergeseran ini atau semacamnya, karena adanya apa saja gitu kan, gak langsung oh ini ya Tuhan memang yang menghendaki, gak langsung kayak gitu berarti ya. Iya, nggak harus gitu. Cuma sih ya memang Mu'tazilah penting diapresiasi, tapi harus diperjelas di ranah apa. Secara umum di Islam itu yang sudah paten ya tidak bisa diubah itu dua. Yang pertama tata cara ritualnya, ibadahnya kayak sholat, wudhu, puasa itu sudah fix karena itu urusan ritual, hubungan langsung ke Tuhan, tata cara wirid dan sebagainya. Nah, Mu'tazilah itu akan berkontribusi pada ranah yang sifatnya sosial intelektual, wacana pemikiran, ranah sosial, ranah ekonomi, politik, termasuk kayak khilafah, kayak gimana. Apalagi ya, di artikel yang tadi saya kutip, Mu'tazilah itu punya pengaruh dalam memunculkan maqasidus syariah. Jadi gini, dulu Al-Asy'ariyah, salah satu teologi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu menyebut bahwa perintah Tuhan itu tidak ada urusannya dengan manfaat atau madorot. Kalau sudah diperintahkan ya langsung dilaksanakan, tak peduli apa manfaat dan madorotnya. Kalau Mu'tazilah ya perintah Tuhan pasti berguna, kalau nggak berguna nggak mungkin diperintahkan. Nah, logika Mu'tazilah itu mempengaruhi munculnya wacana maqasidus syariah. Apa sih hikmah dari adanya syariat? Makanya kemudian dirumuskan salah satunya oleh Imam Al-Juwaini. Tujuan syariat itu menjaga agama, akal dan sebagainya. Itu efek dari dialektika dengan Mu'tazilah. Oke, Di. Memang ya bisa dikatakan bagus juga ya, anggap dari Mu'tazilah itu sendiri gitu kan. Tapi apakah ada hal negatifnya juga dari Mu'tazilah gitu? Tadi kan kayak hal-hal positifnya aja gitu kan. Apakah juga ada sisi negatifnya begitu kan? Ya. Oke ya, ini sisi terakhir ya terkait kita juga harus kritis apa Mu'tazilah ya. Mu'tazilah itu kan sangat mengutamakan akal. Cuma kadang Mu'tazilah itu terperangkap dalam idolatri, pemberhalaan gagasan tentang akal. Itu sebenarnya mirip dengan kasus modern. Era modern itu era yang mendewakan akal, rasiosentris. Tapi kemudian menimbulkan 3 efek yang fatal, kata Gadamer itu di bukunya Philosophical Hermeneutic. Yang pertama itu alienasi historis. Alienasi historis itu nalar modern merasa bisa menggagas suatu teori ilmu yang sepenuhnya netral dan universal, padahal yang menggagas teori makhluk sejarah dipengaruhi oleh sejarah hidupnya. Yang kedua, alienasi estetis, mengasingkan dunia rasa, dunia selera dan sebagainya, sehingga kemudian perasaan, selera dan sebagainya dikesampingkan dari posisinya sebagai salah satu sumbu kebenaran. Dunia seni misalkan dianggap
tidak lagi rasional sehingga kurang diapresiasi. Dan yang terakhir itu alienasi hermeneutis, mengasingkan dunia pemahaman. Setiap manusia pemahamannya pasti dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu, sehingga tidak mungkin manusia menemukan formula umum yang bisa berlaku kapan saja, termasuk juga akalnya gitu kan. Nah, yang harus dikritisi dari Mu'tazilah, ideolatrinya, pemberhalaannya terhadap akal itu harus dikurangi, karena bisa terperangkap dalam penalaran yang terlalu rasional sampai melupakan sisi lain, kayak sisi lokal masyarakat kita ya, sisi emosional, sisi sentimental, sisi dan lain sebagainya gitu. Jadi juga harus dikritisi pakai pendekatan postmodern. Oke, ya hanya itu ya teman-teman obrolan kita pada kesempatan kali ini. Akhiran dari kami, salam iman Dan nalar.